Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, selamat sore lagi bertemu di channel peternak tradisional. Bahagia sekali Bolo hari ini ya, melihat ayam-ayam kita sangat-sangat agresif makannya seperti ini, dan badannya pun juga sangat aduhai semok-semok ini. Oke Bolo, setelah kita kemarin membahas ayam babon yang merugikan kita, sekarang kita juga mau membahas ayam babon lagi yang sangat merugikan bagi para peternak ya teman-teman. Ya Bolo. Ya, terutama saat mau bertelur lagi, karena ini kan kemarin sudah saya bahas ya. Ada salah satu babon saya ini. Nah, ini adalah cecunguknya. Mana ya? Nih. Nah, kemarin ini kalau bertelur itu selalu menginjak-injak telurnya sebelum bertelur itu ya, maksudnya sampai telurnya pecah. Dan sekarang kita juga mau bahas, dan ini yang saya bahas ini sifatnya ayam ini itu mau bertelur setelah ada kawannya itu bertelur lebih duluan, maksudnya itu merebut tempat temannya yang sedang bertelur gitu loh teman-teman. Jadi itu sangat merugikan sekali ya. Di saat kita sudah siapkan petarangan yang sangat mewah, yang sangat anggun, dan juga sangat-sangat hangat tentunya untuk babon-babon kita ini bertelur secara sendiri-sendiri. Tapi si babon ini mah nggak mau ya. Dia maunya itu lihat petarangan temannya yang sudah ada telurnya, baru dia mau bertelur di situ. Nah, itulah yang saya tidak sukai ini dari babon ini. Tapi mau gimana lagi ya, karena ini babon yang tertua kedua setelah babon yang mana ya? Nggak ada pulang nih. Ya pokoknya ini babon yang tertua kedua. Dan masih banyak lagi. Nah, ini juga contohnya. Ini babon ini mau bertelur setelah petarangan yang lain tuh ada telurnya, meskipun kita sudah siapkan petarangan yang sangat tadi yang sudah saya bilang tadi ya, yang anggun, yang hangat dan yang mesra gitu. Tapi ini sangat-sangat tidak masuk akal nih babon kedua babon ini ya. Nah, itu seperti itu, setiap mau bertelur seperti itu. Jadi yang bertelur ini, tapi kita yang sibuk sendiri untuk memisahkan atau untuk apa namanya, membagi telur-telurnya supaya nanti dia tidak berebut dengan babon-babon yang lain gitu loh para Bolo semuanya. Mungkin juga di peternakan teman-teman semua juga ada yang seperti itu. Dan untuk cara mengatasinya kemarin kan sudah saya bilang ya, sudah saya buatkan videonya di mana ya, nanti saya cari linknya dan akan saya taruh di pojok atas ini. Dan itu juga berdampak nanti dengan keberlangsungan telurnya kalau tidak kita pisah. Maksudnya itu kalau itu ayam berebut tempat bertelur, di saat nanti akan mengeram itu yang sangat-sangat merugikan kita. Itu kalau dua ayam dijadikan satu telurnya itu kan biasanya kan banyak banget kan, ada yang 18 bahkan ada yang 17. Si babon ini tidak mampu untuk memberi suhu yang cukup karena saking banyaknya telurnya. Jadi itu pasti telurnya nanti akan entah itu kopior, entah itu bungker. Nah, itu sangat merugikan kita ya. Di saat kita itu mau menekan populasi ayam kita, maksudnya mau menambah populasi ayam kita, tapi di sisi lain si babon ini tidak bisa diajak kompromi, malah sukanya itu berantem, berebut tempat bertelurnya atau berebut sarangnya ya, atau berebut petarangannya gitu teman-teman ya. Nah, ini contohnya di sini juga sudah ada ini. Nah, ini nanti kalau misalkan ada, ini contohnya ya, ini misalkan nanti kalau ada ayam yang lainnya mau bertelur, biasanya itu suka nimbrung di sini gitu ya teman-teman ya. Ini panjang banget nih, gede juga, panjang banget telurnya, mantap sekali ini. Keren. Nah, ini gede banget panjangnya. Ini entah nanti betina atau jantan ini anaknya kalau menetas. Nah, biasanya ini nanti kalau ada di kandang kita itu sudah ada ayam yang mempunyai sifat seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya dia ini akan nimbrung di petarangan ini. Dan meskipun kita sudah siapkan tempat yang sangat nyaman seperti ini ya. Nah, ini adalah saya sediakan nih, sudah saya gasangi, atau sudah saya gasangi itu apa sih ya bahasa Indonesianya, sudah saya siapkan lah tempat untuk bertelurnya. Tapi biasanya kalau kita mempunyai ayam yang seperti saya sebutkan tadi, pasti dia maunya ke sini, itu pasti ya. Itu tidak terjadi 1-2 kali di kandang saya, malah saya sendiri yang sibuk sekali ya untuk untuk apa namanya, untuk memisah mereka berdua ini supaya tidak berebut untuk bertelur dan juga untuk mengerami.
Kalau masih bertelur sih nggak apa-apa, yang jadi masalah itu nanti kalau sudah mengeram, yang saya yang saya repotkan itu, sudah saatnya mengeram, si ayam-ayam ini berebut tempat untuk mengerami, dan yang ayamnya itu lemah, yang kalah itu selalu akan biasanya itu akan menunggu ya, akan menunggu akan menunggu di luar petarangannya gitu kan. Terus nanti kalau giliran si ayam yang kuat itu tadi sudah capek untuk mengerami, maksudnya capek itu untuk mencari makan. Nah, giliran tadi si ayam yang ada di bawah itu nanti dia akan bergantian untuk mengeraminya. Dan disitulah yang membuat telur kita itu biasanya menjadi kopior dan juga bungur, karena apa? Suhunya itu tidak terkontrol. Di saat ayam yang mengeram pertama itu untuk mendinginkan suhunya, tapi suhu belum turun, sudah dirami oleh yang lain dan suhu menjadi naik lagi, dan ya itu yang membuat telur-telur kita itu kopior. Maka dari itu kalau kita punya ayam yang seperti itu, kita tuh repot, dan kita juga harus pandai-pandai bagaimana caranya supaya mereka bertelurnya itu tidak saling keroyokan gitu ya, tidak saling keroyokan tempat angkremnya gitu loh teman-teman. Karena emang ya namanya juga hewan kan ya, tidak bisa dinasehati. Kalau misalkan bisa dinasehati ya, itu bukan tempat kamu, itu tempat teman kamu. Nah, itu bisa enak ya. Tapi di sini kan kita sebagai babunya kita sebagai babunya nih yang sangat-sangat repot sekali kalau ada ayam yang seperti itu. Dan kebetulan ini semuanya ini sudah sebentar lagi ini akan bertelur nih, kebun saya. Dan ini yang saya takutkan, kalau mereka ini nanti berebut, terutama kalau yang ini memang sudah pasti ini, yang ini adalah jagoannya di kandang ini, premannya di kandang saya. Ini preman, di atas preman ini, setiap ini mau bertelur, dia tidak mau mengalah sama sekali ini. Dia inginnya itu merebut punya temannya gitu loh, punya teman ayamnya maksudnya, bukan teman manusianya. Jadi saya sangat repot sekali, apalagi waktu kita itu tidak sampai sempat ada yang kita gunakan untuk mengontrol ya, itu malah menjadi sangat bahaya sekali. Makanya dari itu ini mulai akhir-akhir ini saya sudah mulai mau mengontrol lagi, karena sudah emang tidak begitu sibuk ya. Kalau kemarin kan saya sibuk, tidak sempat untuk mengontrol di kandang sangat kotor ini ya, sangat menjijikkan ini ya. Tapi inilah ciri khas namanya peternak tradisional, memang seperti ini. Sudah saya bilang sebelumnya, memang harusnya itu ya emang sangat jorok seperti ini. Tapi alhamdulillah ini ayamnya sehat-sehat, dan bodinya lihat gede-gede kan, meskipun makannya juga seperti apa adanya. Ini semuanya sangat wow sekali ya. Oke teman ya, demikian tadi video kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Salah satu babon yang bisa membuat peternak merugi, dan juga membuat sang babunya ini sangat-sangat repot kalau mereka ini mau bertelur, apalagi mau mengeraminya. Mudah-mudahan di kandangnya teman-teman semuanya tidak ada ayam yang mempunyai sifat seperti yang saya punya ini ya. Tapi entah bagaimanapun ya, namanya kita juga menikmati sekali meskipun ada yang membuat kita repot ini. Dan mudah-mudahan ini selalu memberikan informasi yang tidak sangat bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.